Assalamualaikum Bu Hani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ewi, Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Ewi juga dalam keadaan sehat ya Bu Ewi. Ya, sama-sama Bu, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa terus berada di sekolah untuk mendidik anak-anak kita ya Bu ya. Ya, amin. Iya Bu Hani, kalau tidak salah kemarin Ibu ada chat saya, katanya mau ngobrol-ngobrol, mau bercerita tentang apa Bu? Iya Bu Ewi, nih maksud saya menemui Bu Ewi nih, saya ingin berbincang-bincang nih Bu Ewi, ingin bercerita sama Bu Ewi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu agak bersikap kurang sopan Bu Ewi, dan terkesan kurang menghargai saya selaku wali kelas mereka. Saya sudah mencoba menanyakan kepada mereka, mengapa kalian bersikap seperti itu kepada ibu? Ya, sebagian besar mereka menjawab, karena senang dengan ibu, kami merasa dekat dengan ibu seperti ke teman sendiri, kata mereka. Oh begitu ya Bu. Memang awalnya saya memposisikan diri saya sebagai teman untuk mereka. Saya merasa jika saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada mereka di tahun sebelumnya, itu sangat berhasil Bu Ewi. Ternyata di tahun ini itu malah jadi bumerang bagi saya Bu Ewi. Begitu ceritanya Bu Ewi. Oh ya Bu, ya memang seperti itu juga ya Bu ya, masalahnya kalau memang kita terlalu dekat dengan murid kita, jadi mereka seperti apa namanya, seperti dikasih hati minta jantung ya Bu ya. Terlalu leluasa mungkin ya Bu Ewi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, tujuan pembicaraan kita hari ini kira-kira apa ya Bu Hani ya? Saya sebenarnya ingin menemukan cara Bu Ewi, menemukan solusi bagaimana siswa saya di kelas 6 ini bisa bersikap lebih sopan dan bisa menghargai saya sebagai guru sekaligus wali kelas bagi mereka. Itu sih tujuan perbincangan kita hari ini Bu Ewi. Oh iya Bu ya, berarti Ibu ingin sedikit lebih dihargai oleh murid-murid Ibu ya. Memang sebagai teman kan enak juga berbicara dengan anak-anak kita kan, tapi ada kalanya kita sering juga ingin dihargai ya Bu ya. Kira-kira apa indikator baik menurut Ibu tentang yang Ibu inginkan kepada murid-murid Ibu itu? Indikator yang saya inginkan bagaimana anak didik saya itu bisa bersikap lebih sopan, bisa saling menghargai, terutama menghargai guru mereka. Iya. Jadi kendala yang Ibu rasakan kenapa belum bisa tegas kepada murid Ibu itu apa ya Bu ya? Kendala yang Ibu rasakan? Menurut saya kendala terbesar itu saya belum bisa bersikap tegas kepada mereka itu adalah karena mental mereka Bu Ewi. Saya merasa mental mereka belum kuat, tidak sekuat anak-anak di tahun kemarin. Saya merasanya seperti itu Bu Ewi. Karena apa? Karena yang sudah-sudah saya memposisikan diri sebagai teman, karena waktu itu saya belum belajar tentang posisi kontrol guru ya Bu Ewi. Saya merasa posisi kontrol sebagai teman adalah satu-satunya cara untuk lebih dekat dengan anak-anak. Ternyata itu salah. Ketika saya memposisikan diri saya sebagai manajer, itu kan ada tegas-tegasnya Bu Ewi. Sebagai manajer itu. Nah itu kendalanya adalah mental mereka atau anak-anak ini belum siap gitu. Jadi ada anak yang jadi murung, tidak semangat untuk mengikuti pelajaran, dan bahkan ada yang sampai menangis Bu Ewi. Karena mereka merasa, karena mereka merasa saya tidak seperti biasanya katanya. Nah, mungkin mereka menganggap saya marah-marah seperti itu. Jadi ketika saya tegas, mental mereka itu rapuh. Nangis, besoknya tidak mau sekolah, akhirnya jadi masalah lagi, timbul lagi masalah baru. Saya juga khawatir Bu Ewi, kalau saya seperti itu terus, khawatir nanti anak-anak tidak mau lagi bercerita apa-apa kepada saya. Sedangkan untuk menggali kebutuhan peserta didik, itu kan salah satunya dengan menjalin kedekatan dengan mereka ya Bu Ewi. Jadi berarti kendala yang Ibu Hani hadapi karena mental yang belum kuat pada diri murid-murid Ibu ya?
Dan apabila dikeraskan sedikit, oh jadi nangis dan tidak bisa tidak mau sekolah lagi ya Bu ya. Jadi anggapannya gurunya enggak sayang lagi sama mereka. Iya, perasaannya ya Bu. Jadi kira-kira harapan Ibu pada murid-murid Ibu yang tahun ini apa kira-kira Bu ya yang Ibu harapkan dari mereka? Tentunya harapan saya Bu Ewi, anak-anak saya bisa lebih tertib di kelas, bisa lebih sopan, bisa menghargai saya sebagai guru mereka, dan tentunya mental mereka bisa lebih kuat Bu Ewi. Jadi ketika saya menasehati apapun kepada mereka, mereka bisa menerima. Seperti itu harapannya ke depan Bu Ewi. Iya. Jadi Ibu sudah menyampaikan harapan Ibu kan tentang murid-murid Ibu. Jadi sejauh ini setelah proses pembelajaran terlaksana pada murid-murid kan, menurut Ibu sudah pada level berapakah perasaan Ibu sekarang setelah menghadapi mereka di saat ini? Iya. Misalkan saya menilai diri saya sendiri mungkin dari skala 1 sampai 10 Bu Ewi, saya mungkin masih berada di skala 6 Bu Ewi. Karena saya juga merasa belum optimal untuk menuntun murid-murid saya menjadi manusia yang berkarakter baik, yang sopan, yang bisa menghargai guru, seperti itu Bu Ewi. Terus juga saya belum merasa konsisten untuk memposisikan diri saya sebagai posisi control manager. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Nanti kalau ada yang mentalnya belum kuat, akhirnya saya ya sudahlah, besok seperti apa lagi. Jadi saya belum konsisten untuk memposisikan diri sebagai posisi control manager, seperti itu Bu Ewi. Jadi selama ini Bu sudah berada di posisi sebagai teman ya Bu ya, yang ingin Ibu ubah menjadi posisi sebagai manajer ya kan Bu ya. Tadi Ibu merasa pada saat ini Ibu sudah berada pada level 6. Kira-kira pada level berapakah yang ingin Ibu inginkan, yang ingin Ibu harapkan, ingin Ibu terapkan pada murid-murid Ibu? Kalau menurut saya Bu Ewi, karena anak-anak ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, karakter yang sangat baik itu, saya harapannya tidak muluk-muluk Bu Ewi, tidak harus sampai 10, 8 atau sampai 9, mungkin di pertengahannya aja kita ambil Bu Ewi, 8,5 lah Bu Ewi, terutama yang ingin saya harapkan itu pada perilaku anak-anak saya gitu. 8,5 aja Bu Ewi. Itu mungkin pada posisi 8,5 itu udah lumayan bagus itu Bu, seandainya memang sudah bisa kita terapkan kan. Jadi selanjutnya kira-kira apa yang bisa Bu Hani lakukan untuk mencapai angka tersebut supaya prosesnya terlaksana dengan konsisten. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8,5 tersebut? Yang bisa saya lakukan mungkin tentunya dengan terus berusaha membimbing ya Bu Ewi, mengingatkan, memotivasi mereka agar selalu bersikap positif dan juga memiliki karakter yang baik, bisa menghargai guru. Salah satunya yang bisa dilakukan, saya juga ingin membuat dan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya yang sudah disepakati bersama. Dan saya akan berusaha konsisten nantinya Bu Ewi untuk memposisikan diri sebagai manajer. Lalu menerapkan segitiga restitusi juga kalau ada peserta didik yang bermasalah. Yang terpenting juga berkolaborasi dengan wali murid juga penting Bu Ewi. Ketika kita mendidik anak-anak di sekolah, tetapi wali murid kita tidak dilibatkan, sama saja itu seperti nihil hasilnya Bu Ewi. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan wali murid untuk terus mengawasi perilaku dan tingkah laku anak-anak kita di rumah. Jadi Ibu rencananya untuk mewujudkan angka yang Ibu rencanakan tadi, ingin membuat keyakinan kelas, kemudian merubah posisi kontrolnya tadi ya Bu ya, dari posisi sebagai teman, akan Ibu ubah rencananya menjadi posisi sebagai manajer, kemudian menerapkan restitusi ya, apabila ada kasus-kasus, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, murid serta untuk memperbaiki perilaku murid, karena sebenarnya murid-murid kita kan lebih lamanya bersama orang tuanya dibanding dengan kita kan ya Bu ya.
Iya betul Bu Ewi. Nah, selanjutnya rencana yang mana yang akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu? Rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat, kalau untuk keyakinan kelas itu sudah berjalan ya Bu Ewi, sepertinya saya akan melakukan atau memaksakan diri mungkin ini Bu Ewi, untuk konsisten memposisikan diri sebagai manajer. Sepertinya itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu Ewi. Jadi, kapan rencananya akan Ibu Hani lakukan? Kalau lebih cepat mungkin lebih baik ya Bu Ewi ya. Ya, saya akan mencoba setelah kita berbincang-bincang ini Bu Ewi, insya Allah mulai besok saya akan mengubah posisi kontrol guru menjadi manajer. Nah, itu yang dibutuhkan di sini adalah konsistensinya begitu Bu Ewi. Jadi saya berusaha atau memaksakan diri saya agar konsisten untuk memposisikan diri sebagai manajer. Jadi tujuan Ibu sekarang adalah untuk melakukan rencana Ibu dalam waktu dekat untuk mewujudkan konsisten rencana yang Ibu rencanakan tadi ya. Kira-kira siapa yang dapat membuat Ibu Hani berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan ini? Atau siapa yang bisa Ibu ajak untuk menjaga komitmen yang Ibu sudah rencanakan tadi supaya konsisten dalam melaksanakannya? Menurut saya yang akan membuat saya mewujudkan komitmen itu pastinya tentu murid-murid di kelas saya ya Bu Ewi. Karena ini kan permasalahan di kelas 6 atau di kelas saya. Saya bersama murid-murid di kelas akan berkomitmen dengan rencana yang sudah ada. Jadi harapan-harapan yang tadi akan saya sampaikan kepada murid-murid saya dan meminta semua warga kelas untuk komitmen agar itu semua bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu Bu Ewi. Iya, kita harus terus berusaha dan berserah pada Allah ya Bu Hani ya. Kita kan hanya bisa berencana, tapi yang menentukannya itu Allah kan. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Hani sekarang? Kita sudah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita kan. Gimana perasaan Ibu sekarang? Iya, perusahaan saya jadi lega Bu Ewi. Alhamdulillah bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Bu Ewi hari ini. Terima kasih sekali Bu Ewi. Sudah ada waktu ya untuk kita berbincang dan bertukar pikiran. Ya, bahagia bisa bertukar pikiran dengan Bu Ewi. Nah, dan Bu. Bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu Ewi. Jika punya masalah sendirian itu seperti tidak ada teman curhat Bu Ewi. Iya. Alhamdulillahnya Bu Ewi punya waktu untuk mendengarkan cerita saya. Dan saya sudah bisa menemukan solusi dan juga menemukan langkah apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini bersama murid-murid saya di kelas nantinya. Terima kasih sekali ya Bu Ewi. Ya Bu, Alhamdulillah semoga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar nantinya Bu ya. Amin. Kesimpulan yang bisa Bu Hani ambil dari perbincangan kita hari ini apa kira-kira Bu? Kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini tentunya saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Ewi. Saya juga menemukan langkah-langkah untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak dan juga untuk menuntun murid-murid untuk memiliki karakter yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu Ewi. Ya, Alhamdulillah. Ya Bu Hani, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang perlu Ibu sampaikan pada saya? Mungkin sudah cukup Bu Ewi. Nanti kalau ada masalah lagi saya akan bertemu lagi sama Bu Ewi. Terima kasih banyak ya Bu Ewi ya. Sama-sama Bu. Mungkin saya pun begitu juga. Mungkin nanti sebaliknya saya pula yang mencari Ibu untuk bercerita. Boleh Bu Ewi. Mudah-mudahan ya Bu ya. Apa yang kita bicarakan bisa berjalan dengan baik nanti ya dan bisa terwujud secara konsisten ya Bu Hani ya. Amin, insya Allah Bu Ewi. Jadi saya permisi pamit dulu ya Bu Hani. Iya Bu Ewi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani.
Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ewi? Alhamdulillah, dan saya juga berharap Bu Hani juga dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Alhamdulillah sehat Bu Ewi. Oh, kemarin ini Bu Ewi katanya ingin berbincang-bincang ya sama saya. Kira-kira ada apa ya Bu Ewi? Iya Bu Hani, rasanya apa? Nggak tenang juga di sekolah kalau belum ada tempat curhat. Ya, Begini loh Bu boleh, Hani. boleh. Begini loh Bu, saya punya masalah sedikit di kelas, sebenarnya bukan masalah-masalah yang rumit, tapi tentang masalah kelakuan murid lah Bu ya, kenakalannya. Di Iya. sini saya punya satu murid laki-laki Bu, yang suka jahil, apalagi pada perempuan Bu. Kadang-kadang, kadang-kadang dia suka ngambil pensilnya, mengambil penghapusnya, kadang bahkan juga sampai-sampai dia tidak mau meminjam barang temannya Bu. Dia maunya ambil saja. Kalau contohnya seperti penggaris Bu, dia ambil lalu dia patahkan. Jadi otomatis temannya ini apalagi perempuan, dia nangis lah Bu kan. Jadi ini membuat konsentrasi saya agak sedikit buyar Bu dalam mengajar di kelas kan. Jadi itu masalah saya Bu Hani. Kira-kira nanti setelah kita ngobrol saya mendapat solusi dari permasalahan saya ini Bu Hani. Itu Bu Hani permasalahan saya. Oh, begitu ya Bu Ewi ya. Jadi Bu Ewi punya permasalahan di mana ada seorang murid di kelas Bu Ewi itu yang usil dan suka jahil kepada temannya, terutama terlebih pada siswa perempuan ya Bu Ewi ya, sehingga menimbulkan anak atau temannya menangis. Oke, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira nanti apa sih yang ingin Bu Ewi harapkan dari pertemuan kita hari ini? Begini loh Bu, harapan saya sih tidak muluk-muluk Bu, karena murid saya ini anak kelas 1, jadi harapan saya dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana merubah sikap atau perilaku murid saya tersebut sehingga dia bisa menjadi jauh lebih baik lagi, apalagi kepada teman-temannya yang perempuan Bu Ani. Itu harapan saya Bu. Oke Bu Ewi, harapannya enak Bu Ewi tersebut nanti bisa berperilaku lebih baik lagi, ya, tidak mengganggu temannya, dan saling menolong mungkin ya Bu Ewi ya, seperti itu ya Bu Ewi. Oke, kira-kira indikator baik itu menurut Bu Ewi seperti apa sih? Baik di sini mungkin ya untuk ukuran anak kelas 1 SD ya mungkin tidak mengganggu teman Bu, tidak jahil pada teman, kemudian saling menghormati, saling bantu juga. Kalau ada teman yang tidak bawa perlengkapan, dia mau membantu temannya, bukan mengganggunya gitu Bu. Baiknya mungkin di situ aja Bu, saling menghormati dan saling menyayangi ya Bu ya. Itu mungkin indikator baiknya yang saya harapkan. Oh baik, dari pemaparan Bu Ewi tadi bahwasanya indikator baik itu tidak mengganggu, saling tolong menolong, dan punya rasa empati mungkin ya Bu Ewi ya, dan peduli kepada temannya. Oke. Kira-kira apa yang bisa Bu Ewi lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut, bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Ewi tadi? Kira-kira apa yang bisa Bu Ewi lakukan? Mungkin kalau di sini yang pertama yang bisa saya lakukan mungkin karena kami masih kelas 1 SD Bu ya, kami belum ada membuat keyakinan kelas. Jadi rencananya saya ingin membuat keyakinan kelas yang saya buat secara bersama-sama dengan murid saya. Contohnya seperti disiplin, tertib dalam pembelajaran, tidak suka mengganggu teman, itu mungkin Bu ya, rasa saling menyayangi. Saya ingin menyepakati ini Bu dengan bersama-sama dengan murid saya. Kemudian saya juga ingin bermain peran yang sebelumnya saya akan menampilkan dalam bentuk video bercerita ya Bu ya, mungkin tentang kisah-kisah hewan dulu seperti fabel yang mungkin yang dapat mereka ketahui hal yang baik dan tidak baik dari kisah tersebut Bu. Kemudian dari kisah yang mereka tonton tersebut kami bisa bermain peran untuk mengetahui mana hal yang baik, hal yang kurang baik, dan mana hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Bu. Itu rencananya Bu yang akan saya lakukan ke depannya Bu. Luar biasa sekali Bu Ewi, langkah yang akan diambil oleh Bu Ewi itu saya dapat menyimpulkan itu yang pertama membuat kesepakatan kelas.
di mana ini bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin nanti bisa seperti rukun, disiplin, seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua tadi untuk memberikan peran, bermain peran dengan model melalui video, dan juga anak-anak nanti akan bermain peran mana tokoh yang baik maupun tokoh yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut untuk mencontoh yang baik-baik saja. Nah, seperti itu ya Bu Ewi ya. Bu Ani. Iya. Dari kedua rencana aksi nyata tersebut, kira-kira kapan bisa dilaksanakan dengan segera dari dua rencana tersebut, Bu Ewi? Ya Bu Ani, seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, karena kebetulan di kelas kami belum ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mungkin itu yang akan pertama saya lakukan, yaitu membuat kesepakatan kelas yang saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu. Iya, oke. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang tepat bisa Bu Ewi tentukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin? Iya, mungkin karena masalah ini juga sudah berlarut-larut ya Bu ya, udah lama juga, udah dari awal pembelajaran sampai sekarang kan, saya belum menemukan solusinya bagaimana menghadapi murid yang ini. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini secepatnya Bu, secepatnya saya akan melakukan untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau bisa besok Bu, saya akan secepatnya saya lakukan. Sesegera mungkin lah ya. Iya, jadi langsung besok ya Bu Ewi ya untuk menerapkan atau mengimplementasikan untuk membuat kesepakatan kelas. Oke, baik Bu Ewi. Jawaban dari awal sampai akhir tadi, kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Bu Ewi akan mengambil langkah-langkah yaitu dua langkah tadi ya Bu Ewi ya. Yang pertama membuat kesepakatan kelas. Dan yang kedua memutarkan video buat peserta didik Bu Ewi. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Ewi dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Yang pertama Bu, saya merasa lega sekali. Perasaan saya agak sedikit plong gitu Bu. Saya rasa keluar dari masalah Bu, rasanya. Kemudian saya sudah menemukan solusi bagaimana yang saya harus lakukan untuk menghadapi anak didik saya yang ini tadi, yang nakal ini tadi ya Bu ya, dengan membuat kesepakatan kelas tadi, kemudian dengan memutar video-video, dengan melakukan melakukan peran gitu Bu ya. Mungkin itu Bu perasaan saya, pokoknya sekarang rasanya hati saya plong Bu gitu. Iya. Alhamdulillah Bu Ewi, akhirnya sudah dapat menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depannya. Luar biasa sekali Bu Ewi. Nanti setelah Bu Ewi membuat kesepakatan kelas, kemudian memutarkan video, setelah itu juga nanti kita mungkin akan berbincang-bincang lagi ya Bu Ewi, bagaimana perkembangan dari murid Bu Ewi tersebut. Tentu Bu, tentu Bu. Ya, apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan tentunya kita harapkan berubah sikapnya dan memenuhi indikator baik yang menurut yang Ibu Ewi harapkan tadi. Mungkin Bu, kalau ada perubahan sedikit saja, mungkin Ibu yang langsung saya cari dulu Bu untuk bercerita. Iya. Baik, saya dengan senang hati Bu Ewi, saya akan menunggu. Baik Bu Ewi, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ewi. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan berbincang lagi untuk pertemuan berikutnya ya Bu Ewi ya. Sama Bu, terima kasih banyak karena hari ini saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi dan langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak Ibu Ani ya. Ya, alhamdulillah Bu Ewi, sama-sama. Oke. Baik Bu Ewi, terima kasih banyak ya Bu Ewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.